Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu biasa ke-23, bertepatan juga dengan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Kita akan bermenung bersama dengan saya Frater Mario Miair dalam permenungan yang diambil dari bacaan-bacaan, yakni bacaan pertama Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Bacaan kedua diambil dari Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 5, dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, semua peristiwa penyembuhan berbagai penyakit yang tertulis dalam kitab suci adalah semata-mata untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah yang tak terbatas kepada manusia. Setiap peristiwa penyembuhan itu hendak menegaskan bahwa kasih Allah sungguh besar kepada manusia. Kendati manusia sering melupakan akan kasih Allah itu, tetapi kasih Allah itu membentuk sekaligus mengangkat manusia dari keraguannya, sehingga dia mampu bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Terutama dia mampu mendengarkan dan memahami sabda Tuhan, lalu kemudian mewartakan kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan Injil, kita diperlihatkan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang menderita bisu tuli. Yesus dengan sengaja memisahkan orang ini dari banyak orang dan menanganinya secara khusus untuk menyatakan bahwa Yesus sungguh peduli dengan si sakit ini. Kita melihat bahwa sentuhan jari dan tangan Yesus pada telinga dan lidah si sakit ternyata mempunyai daya sembuhan ilahi yang luar biasa. Dan sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepada orang sakit itu, "Ephata," artinya terbuka. Maka saat itu telinga si sakit itu terbuka dan tali pengikat lidahnya yang membuat dia tidak bisa berbicara menjadi terlepas. Dan seketika itu orang ini menjadi sembuh dan dia dapat mendengar dan berkata-kata dengan baik. Kisah ini memberi gambaran bagi kita bahwa apa yang dilakukan Yesus bagi orang bisu dan tuli ini menjadi jelas bahwa tujuan penyembuhan yang dilakukan Yesus tidak hanya ia sembuh secara fisik, tetapi supaya orang itu mempunyai kepekaan untuk mendengar dan berbicara tentang kabar baik Allah. Saudara-saudariku terkasih, jika orang bisu dan tuli dapat mendengar dan berbicara dengan baik, maka diharapkan agar kita juga demikian. Melalui kisah Injil hari ini dan dalam hubungannya dengan bulan Kitab Suci Nasional, kita diharapkan agar dapat mampu mendengar dan memahami sabda Tuhan dengan baik dan mampu mengungkapkannya lewat setiap perkataan dan perbuatan kita kepada sesama. Jika kita mampu mendengarkan dan memahami sabda Tuhan dengan baik, maka kita juga pun akan mampu untuk menyampaikan, mewartakan, dan memberikan kabar baik kepada Tuhan yang diberikan Tuhan itu kepada orang lain. Sehingga apa yang menjadi sabda Tuhan yang kita sampaikan itu sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Marilah kita belajar untuk menghayati sabda Tuhan dan kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama di dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Selamat bermenung bersama Tuhan dalam sabdanya,
dan selamat menjalani bulan kitab suci ini dengan penuh hikmat, penuh penghayatan, dan ketulusan hati yang begitu mulia bagi Tuhan. Rahmat Allah menolong kita, semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.